Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang salah satunya ialah nikmat sehat, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berbingkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sahabatku sekalian, di era modern ini banyak dari kita yang merasa insecure, merasa diri kita kurang, merasa diri kita tidak sesempurna orang lain, merasa diri kita tidak sehebat orang lain, karena kita suka membandingkan. Melihat orang lain lebih rupawan, kita merasa tidak percaya diri. Melihat orang lain lebih berprestasi, kita merasa tertinggal. Melihat orang lain lebih bahagia, kita merasa seakan-akan hidup kita tidak berarti. Lalu sering muncul pertanyaan dalam hati. Mengapa aku tidak bisa seperti dia? Mengapa hidupku begini-begini saja? Mengapa aku tidak secantik dia? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jawaban yang sangat jelas dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Masalahnya bukan nikmat kita yang sedikit, tetapi kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita punya. Kita terlalu sering melihat nikmat orang lain, hingga kita lupa mensyukuri nikmat yang setiap hari Allah beri. Sahabatku sekalian, pernahkah kita berpikir kenapa insecure bisa muncul? Insecure muncul karena kita suka membandingkan. Contohnya di media sosial. Media sosial memperlihatkan kebahagiaan, tetapi tidak dengan perjuangannya. Kita melihat hasilnya, bukan prosesnya. Akhirnya hati kita terasa sempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Artinya, obat insecure sebenarnya sangat sederhana, yaitu syukur. Kita hanya sering melihat ke atas. Tanpa kita sadari, banyak sekali orang-orang yang di bawah kita. Ada yang ingin sekolah, tapi belum mampu. Ada yang ingin bahagia dengan keluarganya, tapi mereka sendirian. Ada yang ingin sehat, tapi sedang berjuang dengan penyakitnya. Sedangkan kita masih bisa makan, minum, belajar, tertawa, dan beribadah. Itu semua nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Coba bayangkan sejenak, sahabatku. Kalau hari ini Allah mengambil satu saja nikmat dari kita, penglihatan, pendengaran, atau kesehatan, baru kita sadar berapa pentingnya, berapa berharganya hal-hal yang selama ini kita anggap biasa. Kita sering berpikir, nanti kalau aku sudah bahagia, aku pasti akan bersyukur. Tapi kebenarannya, bersyukurlah dulu, maka Allah akan hadirkan bahagia. Sahabatku sekalian,
Kita tidak perlu jadi orang lain untuk jadi lebih berharga. Kita cukup menjadi diri sendiri dari versi terbaik. Percayalah, Allah tidak pernah salah menciptakan kita. Kurang tinggi bukan masalah, kurang pintar bukan masalah, kurang cantik bukan masalah, kurang terkenal juga bukan masalah. Yang masalah adalah hati kita yang tidak menerima pemberian dari Allah. Marilah kita tanamkan rasa syukur dalam hati kita, karena dari langkah kecil dapat membawa perubahan besar. Sahabatku sekalian, saat kita bersyukur, kita berhenti membandingkan. Saat kita berhenti membandingkan, hati kita menjadi tenang. Dan disitulah janji Allah berlaku. Yang bersyukur akan ditambah, bukan hanya nikmat, tapi juga ketenangan. Karena orang yang paling kaya bukan yang paling banyak harta bendanya, bukan yang paling indah rupawannya, bukan yang paling banyak followersnya, tetapi yang paling banyak rasa cukup di hatinya. Marilah kita cukupkan hati kita dengan rasa syukur, maka Allah akan cukupkan hidup kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, hamba mohon ampun. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita dapat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, unzur ma qala wala tangzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.